Dengarkan kisah-kisah kami. Cerita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Hembusan angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk, menyapa wajah Raka yang sedari tadi terus menunduk. Sepatu bot karetnya yang sudah aus menginjak akar-akar pohon beringin raksasa, menciptakan suara gemeretak pelan, memecah kesunyian mematikan. Pemuda 20 tahun tersebut mencengkeram erat golok di tangan kanannya, sementara punggungnya memikul keranjang rotan berisi tali tambang, pengasap sabut kelapa, dan beberapa wadah plastik kosong. Tujuan Raka hanya satu, madu hutan sialang merah. Benda cair keemasan itu bukan sekadar komoditas bernilai tinggi, melainkan satu-satunya harapan untuk menebus obat ibunya yang tergolek lemah karena radang paru-paru parah. Batuk berdarah sang ibu semalam suntuk masih terngiang jelas. Memasuki kawasan hutan larangan di lereng utara, Mbah Karyo, sesepuh desa, pernah berpesan dengan suara bergetar, "Jangan pernah melewati batas batu nisan tak berukir di ujung ladang bambu. Di sanalah wilayah mereka bermula, alam yang tak kasat mata. Namun, keputusasaan adalah bahan bakar paling mematikan bagi kewarasan manusia." Raka telah melewati batu nisan berlumut tersebut 2 jam lalu. Cahaya matahari siang perlahan meredup, tercekik oleh rapatnya kanopi pepohonan purba yang menjulang bagai pilar-pilar raksasa. Suasana berubah menjadi temaram, seolah waktu tiba-tiba melompat ke penghujung sore. Udara terasa jauh lebih dingin, meresap menembus jaket tipis pemuda pencari madu itu. Tidak ada kicauan burung, tidak ada suara jangkrik. Hutan ini terlalu sunyi, seakan menahan napas mengamati penyusup yang baru saja masuk. Keningnya berkerut tajam. Ada yang salah dengan udara di sekitarnya. Bau apak tanah dan kayu lapuk mendadak sirna, tergantikan oleh sebuah aroma yang sangat kontras dan tidak pada tempatnya. Wangi bunga melati, sangat pekat, manis, sekaligus menusuk hidung. Perlahan, aroma kemenyan yang dibakar menyusul, berbaur menciptakan kombinasi bau semerbak yang biasanya hanya ditemukan di ruang pemandian jenazah atau ritual pesugihan. Bulu kuduk Raka meremang seketika, jantungnya berdegup lebih kencang, memukul tulang rusuk. Matanya menyapu liar ke sekeliling, mencari sumber wangi ganjil tersebut di tengah rimbunnya pakis dan suler-suler pohon beracun. Tidak ada satupun bunga tumbuh di area lembab dan minim cahaya ini. Menepis rasa gentar yang mulai merayapi tengkuk, Raka kembali memaksakan diri, melangkah maju. Tangannya mengayunkan golok memotong semak berduri, membuka jalan menuju sebuah pohon tualang raksasa yang batangnya sehitam arang. Di sanalah, bertengger tinggi di dahan rapuh, sekitar 30 meter dari tanah, sebuah sarang lebah hutan berukuran masif, menggantung seperti jantung raksasa yang berdenyut. Lebah-lebah hitam seukuran ibu jari berkerumun, menjaga cairan emas di dalamnya. Senyum tipis mengembang di bibir kering Raka. Harapan kembali menyala. Tanpa membuang waktu, pemuda itu mulai mengikatkan tambang ke pinggang, memasang pasak kayu, dan perlahan memanjat batang pohon berlumut licin tersebut. Setiap tarikan ototnya terasa membakar. Namun bayangan kesembuhan ibunya memberikan kekuatan ekstra. Asap dari sabut kelapa yang diikatkan pada punggungnya mengepul tipis, bersiap untuk mengusir kawanan serangga buas itu. Tepat ketika tangan Raka berhasil meraih dahan tempat sarang lebah bertengger, suhu udara anjlok drastis secara tiba-tiba. Hanya dalam hitungan detik, kabut putih susu bergulung keluar dari dasar lantai hutan. Bukan kabut tipis biasa, melainkan gumpalan pekat berbau amis darah yang bergerak melawan arah angin, merambat naik menyelimuti batang pohon tualang. Jarak pandang menyusut ekstrem. Raka menunduk ke bawah, dan perutnya terasa mual. Tanah tempatnya berpijak tadi telah lenyap ditelan lautan putih misterius. Kelompok lebah raksasa yang sedari tadi berdengung marah, mendadak terdiam dan berjatuhan ke dalam kabut tanpa nyawa. Hening kembali berkuasa. Raka kini tergantung sendirian di ketinggian 30 meter,
terperangkap dalam pelukan embun beku yang membutakan. Kepanikan menyergap kesadaran Raka. Napasnya memburu, menciptakan kepulan uap di udara dingin. Bahkan ujung jarinya sendiri hampir tak terlihat. Mundur adalah satu-satunya pilihan rasional. Mengabaikan sarang madu yang tinggal sejengkal, Raka mulai muraba-raba batang pohon, mencari pasak kayu yang tadi dipasangnya untuk turun. Namun, permukaan kayu yang kasar kini terasa aneh. Lendir lengket berwarna kehitaman menutupi serat-serat pohon, membuat sepatu botnya terpeleset berulang kali. Dengan susah payah dan menahan rasa sakit akibat gesekan kulit kayu pada lengannya, Raka berhasil menjejakkan kaki kembali ke tanah padat. Setidaknya, lantai hutan masih berada di tempatnya. Pemuda itu melepaskan ikatan tali di pinggang, terengah-engah mencari pasokan oksigen di tengah udara yang terasa semakin tipis dan berbau kemenyan basi. Langit di atas sana meskipun terhalang kabut menunjukkan perubahan warna yang mengerikan. Semburat jingga keunguan memudar cepat menjadi hitam pekat. Sandekala, waktu pergantian siang dan malam, di mana pintu antara dua dunia diyakini terbuka lebar. Raka memutar tubuhnya, mencoba mengingat arah datangnya tadi. Kompas instingnya lumpuh total. Semak belukar yang sebelumnya ditebas menggunakan golok, kini kembali merapat. Utuh tanpa bekas luka sayatan sedikit pun. Seakan hutan ini menyembuhkan dirinya sendiri untuk menutup jalan pulang. 1 jam berlalu dalam kebutaan memilukan. Raka berjalan gontai menembus kabut, tersandung akar gantung dan terperosok ke dalam lubang-lubang dangkal. Kelelahan fisik mulai menggerogoti sisa tenaganya, sementara rasa lapar meremas lambung kosongnya dengan kejam. Pemuda malang itu tersandar pada sebuah batu besar berlumut, bernapas dengan suara serak, siap menyerah pada keputusasaan. Tepat pada momen kepasrahan itu, sebuah anomali memecah keheningan absolut hutan larangan. Raka menahan napas, menajamkan pendengarannya. Dari arah utara, sayup-sayup menembus tirai kabut pekat, terdengar suara gemerincing halus. Bukan suara jangkrik, bukan kepakan sayap kelelawar. Bunyi itu sangat ritmis, teratur, dan manusiawi. Denting sendok yang beradu dengan piring kaca. Pemuda itu mematung. Logikanya berontak keras. Bagaimana mungkin ada keramaian di tengah jantung hutan larangan yang konon belum pernah diinjak manusia selama puluhan tahun? Suara itu semakin jelas, memanggil-manggil kewarasannya. Kini bukan hanya dentingan piring. Gelak tawa sekelompok pria terdengar mengalun berat. Mengiringi kebisingan itu, alunan musik gamelan Jawa, bertempo sangat lambat, mulai menggema, mistis, dan menghipnotis. Rasa lapar yang menyiksa dan dorongan untuk menemukan manusia lain mengalahkan rasa takut di hati Raka. Tertatih-tatih, pemuda itu memaksa kakinya melangkah mengikuti sumber suara misterius tersebut. Setiap langkah membawa aroma baru yang menggiurkan, membanjiri indera penciumannya. Wangi daging sate yang dibakar di atas arang, aroma kopi hitam pekat, dan manisnya gula aren mengalahkan bau kemenyan yang sempat mendominasi. Mata Raka melebar saat menyibak rimbunan daun pakis raksasa terakhir. Kabut di depannya mendadak terbelah rapi, seolah ada tirai tak kasat mata yang disingkapkan untuknya. Pemandangan di depan mata membuat napas Raka tercekat. Di tengah ketiadaan, tersembunyi di dalam perut hutan yang paling gelap, berdiri sebuah warung tenda tradisional berukuran cukup besar. 3 buah lampu petromak menggantung di tiang bambu, memancarkan cahaya kuning terang benderang yang menyilaukan mata setelah sekian lama terjebak dalam kegelapan kabut. Asap sate mengepul tebal dari bakaran di sisi kanan warung. Bangku-bangku kayu panjang terisi penuh oleh belasan orang yang asyik bersantap dan bercengkrama. Ada sesuatu yang janggal dari penampilan para pelanggan tersebut. Pakaian mereka tampak sangat kuno, kebaya beledu usang, surjan lurik yang sudah pudar warnanya, dan ikat kepala batik bermotif asing. Wajah-wajah pucat pasi diterangi cahaya lampu, tertawa terbahak-bahak memamerkan jiji-jiji kehitaman. Raka terpaku di tempat, terpukau sekaligus merinding hebat, menatap keramaian mustahil di hadapannya. Cahaya kuning kemerahan dari 3 lampu petromak itu menampar wajah Raka, memaksanya menyipitkan mata. Pemuda tersebut berdiri kaku di perbatasan antara kegelapan kabut hutan larangan
dan benderangnya anomali di depan matanya. Logika dan akal sehatnya menjerit keras, memerintahkan kakinya untuk berbalik dan berlari sekencang mungkin menembus buta. Tidak ada manusia waras yang membuka tempat makan di jantung hutan lebat yang tak pernah dijamah peradaban, apalagi saat senja telah berganti malam. Namun, perut Raka berkhianat. Suara keroncongan dari lambung kosongnya terdengar memalukan, diiringi rasa perih yang melilit hebat. Kepulan asap dari bakaran arang membawa aroma daging panggang bercampur bumbu kacang dan kecap manis, menyelinap masuk ke rongga hidung, melumpuhkan seluruh pertahanan rasionalnya. Aroma itu terlalu sempurna, terlalu nyata untuk sebuah halusinasi. Dengan langkah gontai dan napas tertahan, Raka memberanikan diri mendekat. Sepatu botnya menginjak tanah pekarangan warung yang terasa aneh terlalu bersih, rata, dan kering, tanpa sehelai pun daun gugur yang menutupi permukaannya. Bangunan semi permanen itu terbuat dari susunan bambu wulung yang diikat rapi menggunakan tali ijuk. Atapnya menggunakan terpal tebal berwarna kecoklatan yang ujung-ujungnya dipenuhi lumut kering. Di bawah tenda peneduh tersebut, 2 meja kayu panjang berbentuk huruf lebar terisi penuh oleh pelanggan. Mereka duduk berdempetan di atas bangku panjang, sibuk mengunyah makanan dan menyeruput minuman dari kengker-kengker belirik kaleng. Raka menelan ludah lekat-lekat. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari detail pakaian para pengunjung. Pria-pria paruh-baya mengenakan surjan lurik berlengan panjang dengan kerah tertutup, dipadukan bersama ikat kepala batik bermotif semen rantai yang warnanya sudah kusam. Sementara itu, beberapa perempuan yang duduk membelakangi Raka memakai kebaya beledu hitam lengan panjang dengan kain jarik wiron yang melilit ketat pinggang mereka. Tatanan rambut mereka disanggul rapi bergaya lawas, mengingatkan Raka pada foto-foto hitam putih peninggalan kakek buyutnya. Tawa serak dan berat sesekali meledak dari meja sudut, menimpali alunan gamelan pelan yang sumber suaranya tidak bisa Raka temukan. Anehnya, ketika pemuda itu melangkahkan kaki melewati tiang bambu pertama dan masuk ke bawah atap terpal, seluruh kebisingan tersebut mereda seketika. Suasana mendadak senyap. Alunan gamelan terasa menjauh, memudar menjadi gumaman tak jelas. Belasan kepala secara serempak menoleh perlahan ke arah Raka. Gerakan mereka kaku patah-patah, layaknya boneka kayu yang engselnya berkarat. Wajah-wajah pucat pasi, tanpa rona darah menatap tajam ke arah pendatang baru tersebut. Mata mereka memantulkan cahaya kuning petromak, menyiratkan tatapan dingin yang menguliti jiwa. Raka membeku. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur deras dari pelipisnya. Tangannya tanpa sadar meraba gagang golok di pinggang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. "Silakan duduk, Kang. Jangan berdiri saja di depan situ. Nanti kedinginan." Suara lembut, merdu, dan teramat halus memecah ketegangan mencekik tersebut. Nada bicaranya mengalir seperti gemercik air sungai yang tenang, menyapu bersih seluruh ketakutan Raka dalam sekejap mata. Pemuda itu mengalihkan pandangannya ke arah meja saji. Dari balik kepulan asap tebal bakaran sate, muncul sesosok perempuan yang membuat napas Raka tercekat untuk kedua kalinya. Perempuan tersebut adalah pemilik warung. Perawakannya ramping, dibalut kebaya berwarna merah darah yang sangat mencolok. Kontras dengan warna gelap pakaian para pengunjung lainnya. Kain jarik motif parang, rusak membalut pinggulnya dengan sempurna. Wajah perempuan itu luar biasa rupawan. Kulitnya kuning langsat, bersih tanpa celah, memancarkan pesona keanggunan klasik yang mustahil ditemukan di desa Raka. Bibir tipisnya menyunggingkan senyum manis yang memabukkan, menampilkan deretan gigi putih bersih, tangannya yang lentik, dan dihiasi gelang keroncong emas, sibuk mengipasi bara api. "Lapar, ya? Mari, bangku di pojok masih kosong," ucap perempuan berkebaya merah itu lagi. Suaranya diiringi semerbak wangi bunga melati yang seketika menenggelamkan aroma daging panggang. Tersihir oleh kecantikan dan keramahan ganjil tersebut, Raka mengangguk pelan, bak kerbau dicucuk hidung. Rasa takutnya menguap, digantikan oleh rasa aman yang membuai. Dia berjalan gontai melewati punggang-punggang kaku para pelanggan, menuju satu-satunya ruang kosong di ujung bangku panjang.
tepat di sebelah seorang kakek tua bertopi caping. "Namaku Nyi Arum," ujar perempuan itu sambil meletakkan nampan bambu di atas meja kayu di hadapan Raka. Senyumnya tidak luntur sedikit pun. "Malam ini dingin sekali, Kang, habiskan hidangannya, biar badanmu kembali hangat." Raka mendongak, bermaksud mengucapkan terima kasih. Namun, saat tatapannya bertemu langsung dengan mata Nyi Arum dari jarak dekat, setitik rasa ngeri kembali menyusup ke dasar hatinya. Sepasang bola mata perempuan jelita itu sepenuhnya berwarna hitam kelam. Tidak ada bagian putih mata sama sekali. Kosong, gelap, dan menyedot segala cahaya di sekitarnya, seperti jurang tanpa dasar. Sebelum Raka sempat mencerna keganjilan mengerikan tersebut, Nyi Arum sudah berbalik anggun, kembali tenggelam di balik tirai asap bakaran sate, meninggalkan Raka sendirian menghadap jamuan malam yang mengepulkan uap panas. Kepulan uap panas dari piring di hadapannya membuyarkan lamunan Raka tentang sepasang mata hitam Nyi Arum di atas piring keramik bermotif bunga lawas itu. Tersaji 10 tusuk sate daging, berbumbu kecap kental, yang berkilau menggiurkan, ditaburi irisan bawang merah dan cabai rawit segar. Di sebelahnya, secangkir kopi hitam, pekat mengepulkan aroma kopi tubruk murni yang sangat kuat, menjanjikan kehangatan penangkal hawa dingin, hutan larangan. Perut Raka meronta brutal, mengambil alih kendali tubuhnya. Persetan dengan keanehan tempat ini, persetan dengan tatapan kosong Nyi Arum, atau pakaian usang orang-orang di sekitarnya. Pemuda malang itu meraih tusuk sate pertama dengan tangan gemetar. Gigitan pertama membuat Raka memejamkan mata, mengerang nikmat tanpa sadar. Daging tersebut luar biasa empuk, langsung lumer di dalam mulut tanpa perlu banyak dikunyah. Bumbu manis legit dan gurih meresap sempurna hingga ke serat terdalam, meledakkan sensasi rasa yang belum pernah dia kecap seumur hidupnya. Daging kambing terbaik di perayaan Idul Adha desa pun tidak ada opopannya dibandingkan kelezatan hidangan Nyi Arum malam ini. Kesetanan, Raka melahap tusuk demi tusuk sate dengan beringas. Bumbu kecap berlepotan di sudut bibirnya, tangannya menyambar cangkir seng blirik, lalu meneguk kopi hitam panas tersebut. Cairan kental yang melewati kerongkongannya terasa sangat nikmat, memicu aliran darah yang seketika menghangatkan sekujur tubuh dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Rasa lelah akibat memanjat pohon tualang dan tersesat berjam-jam sirna seketika. Tenaganya kembali penuh. Hanya butuh waktu kurang dari 5 menit bagi Raka untuk membersihkan piringnya. Dia meletakkan cangkir kopi yang telah kosong berdebum di atas meja kayu, menghela napas panjang penuh kepuasan. Rasa kenyang yang luar biasa membuat pikirannya perlahan kembali jernih. Perlahan, tirai kabut kelaparan yang menutupi logikanya terangkat. Saat itulah, ketajaman indera Raka kembali bekerja. Dan apa yang dia sadari membuatnya berharap tidak pernah menyelesaikan makanannya. Dia mulai memperhatikan sekeliling dengan saksama. Para pengunjung warung telah kembali pada aktivitas mereka makan, minum, dan bercengkerama. Namun, ritme gerakan mereka sungguh tidak wajar. Pemuda berjaket lusuh itu menatap likat-likat 3 pria berkepala plontos di meja seberang. Mereka tertawa terbahak-bahak. Mulut mereka terbuka lebar memamerkan rongga hitam kemerahan. Tetapi tidak ada suara tawa yang keluar. Hening, suara tawa yang Raka dengar sedari tadi, seolah hanya sebuah rekaman audio yang diputar terpisah dari wujud fisik mereka. Keringat dingin kembali membasahi tengkuk Raka. Dia menoleh ke kiri, menatap rombongan perempuan berkebaya hitam. Mereka sedang mengunyah sate. Kunyahan mereka sangat mekanis, persis ritme mesin pabrik. Naik, turun, naik turun. Mata mereka melotot lurus ke depan. Tidak sekalipun berkedip. Tidak ada satupun dari mereka yang berkedip sejak Raka duduk. Lebih mengerikan lagi, suara gumaman percakapan yang mendengung di udara perlahan terdengar semakin jelas. Di telinga Raka, itu bukanlah bahasa Jawa kuno, bukan pula bahasa daerah manapun yang dia kenal. Suara tersebut terdengar seperti desisan ular yang dicampur dengan rintihan orang tercekik. Dirangkai menjadi kalimat-kalimat panjang, berintonasi datar yang sangat menyiksa gendang telinga. Tubuh Raka mulai gemetar. Aroma sedap sate dan kopi di mulutnya mendadak berubah menjadi rasa pahit yang sangat pekat, disusul bau anyir darah segar
yang menusuk pangkal hidung. Dia ingin memuntahkan isi perutnya saat itu juga, tetapi tenggorokannya seakan terkunci rapat. "Sudah kenyang? Cah bagus?" Sebuah suara parau dan basah terdengar sangat dekat dari sebelah kanan. Raka menoleh perlahan dengan sisa keberaniannya. Kakek bertopi caping yang duduk di sebelahnya menoleh. Wajah keriputnya tertutup separuh oleh bayangan caping. Tetapi Raka bisa melihat dengan jelas kulit wajah yang mengelupas di bagian pipi, memperlihatkan daging kehitaman berbau bangkai yang menyengat. Kakek itu tersenyum menyeringai. Tring! Kelitik! Sebuah keping logam jatuh dari tangan keriput kakek tersebut, menggelinding lambat di atas meja, lalu meluncur jatuh ke tanah, berlapis debu tebal. Uang kepeng berlubang tengah, koin kuno yang sudah tidak berlaku selama ratusan tahun. "Tolong ambilkan bayaran kule," pinta kakek itu dengan nada mendesis pelan. Napas Raka tertahan di dada. Seluruh ototnya menegang. Dengan gerakan sangat lambat dan tangan bergetar hebat, pemuda itu membungkuk. Kepalanya merunduk ke bawah bayang-bayang meja kayu panjang, mencari koin tembaga tersebut. Matanya memindai permukaan tanah keruh di bawah remang cahaya petromak. Koin kuno itu tergeletak persis di samping kaki meja. Raka mengulurkan tangan mengambilnya. Tepat ketika Yeregerini yang menyentuh logam dingin tersebut, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada ruang di sebelah kanan, tempat kaki kakek bertopi caping seharusnya berpijak. Darah di sekujur tubuh Raka terasa mendidih, lalu membeku dalam satu tarikan napas. Ujung celana komprang hitam bergaris putih milik kakek tersebut menggantung lurus ke bawah. Namun, celana itu tidak membungkus apapun. Kosong. Tidak ada telapak kaki, tidak ada pergelangan kaki. Kain celana itu melayang bebas sekian sentimeter di atas permukaan tanah, menampakkan ruang hampa yang seharusnya diisi oleh anggota tubuh manusia. Pemuda itu terperangkap di tengah jamuan makan makhluk tak kasat mata, dan dia baru saja menelan habis hidangan mereka. Kepingan koin tembaga kuno terasa sedingin bongkahan es saat bersentuhan dengan ujung jari Raka. Jantung pemuda tersebut berpacu brutal, layaknya tabuhan genderang perang, menghantam rongga dada begitu keras, hingga rasanya tulang rusuknya akan patah. Napasnya tertahan di tenggorokan. Logikanya hancur, berkiping-heping, melihat ruang hampa di bawah ujung celana komprang hitam milik kakek tua di sebelahnya. Tidak ada telapak kaki, tidak ada pergelangan kaki yang menapak ke atas tanah. Sosok renta tersebut mengambang begitu saja, melawan segala hukum alam semesta. Insting bertahan hidup berteriak nyaring di dalam kepala Raka. Jangan gegabah, jangan sampai Meklik-meklik ini menyadari bahwa penyamaran mereka telah terbongkar. Dengan sisa kekuatan dan kendali diri yang tersisa, Raka tidak langsung bangkit. Pria muda berjaket lusuh itu justru menundukkan kepala lebih dalam, berpura-pura sedang membetulkan ikatan tali sepatu bot karetnya yang sebenarnya masih terpasang sempurna. Posisi merunduk ini memberikannya sudut pandang rahasia untuk memindai seluruh kolong meja kayu panjang di bawah tenda warung. Pemandangan berikutnya membuat darah Raka seakan berhenti mengalir total. Kakek tua itu bukanlah satu-satunya anomali. Di seberang meja, kaki-kaki para pelanggan yang mengenakan surjan lurik dan kebaya hitam ternyata menyimpan kengerian serupa. Beberapa dari mereka memang memiliki tungkai, namun wujudnya jauh dari kata manusiawi. Raka melihat sepasang kaki berbulu lebat, berujung kuku belah hitam pekat, persis seperti tapak kambing jantan dewasa. Di sudut lain, ujung kain jarik menutupi tungkai kurus kering, berbalut sisik hijau, mengilap yang menyerupai kulit ular piton raksasa. Ada pula yang sama sekali tidak memiliki anggota gerak bawah, hanya gumpalan asap hitam pekat yang berputar-putar menahan beban tubuh bagian atas. Warung ini bukanlah tempat peristirahatan bagi manusia yang tersesat. Ini adalah perjamuan para demit, pasar gaib di dimensi antah berantah. Tangan Raka bergetar hebat saat menggenggam koin tembaga berlubang tersebut. Keringat dingin membanjiri dahi, menetes melewati pelipis, dan jatuh membasahi tanah kering di bawah lututnya. Perlahan, sangat perlahan, pencari madu malang ini menarik napas panjang, mencoba menstabilkan gemetar tubuhnya sebelum kembali duduk tegak. Senyum kaku dipaksakan muncul di wajah pucat Raka saat meletakkan koin dingin tersebut ke atas meja. Kakek bertopi caping tidak merespons.
hanya terus mengunyah makanannya dengan gerakan rahang mekanis yang kaku dan menyentak. Kini, setelah tabir ilusi pertama robek di matanya, seluruh panca indera Raka mulai menolak sihir tempat ini. Hidungnya tiba-tiba menangkap perubahan drastis di udara. Aroma wangi bumbu kacang dan daging panggang, lezat menguap entah kemana. Digantikan oleh bau anyir darah segar, bangkai hewan membusuk, dan aroma lumpur rawa yang menyengat tajam. Perut Raka bergejolak hebat. Matanya melirik ngeri ke arah piring keramik bermotif bunga lawas di depannya. Piring tempat seonggok sisa hidangan yang baru saja masuk ke dalam lambungnya. Realitas menghantam Raka dengan kejam. Sisa bumbu kecap manis di atas piring tersebut tidak lagi berwarna coklat pekat. Cairan itu adalah lumpur hitam kotor yang bercampur dengan darah kental berbau amis. Irisan bawang merah dan cabai rawit telah berubah wujud menjadi potongan-potongan. Kuku kuning bernanah dan serangga-serangga kecil bersayap yang menggeliat sekarat. Lebih parahnya lagi, 2 sisa tusuk sate yang belum sempat dimakan, kini memperlihatkan wujud aslinya. Ranting kayu lapuk yang menusuk belasan cacing tanah berukuran besar. Cacing-cacing gemuk berlendir pucat itu masih hidup miliek-liuk, putus asa di atas genangan lumpur darah. Sedangkan cangkir seng belirik berisi sisa kopi hitam, memantulkan bayangan air keruh berwarna coklat kehijauan, penuh dengan jentik nyamuk dan lumut berbau selokan mampat. Mual luar biasa menyerang ulu hati Raka. Bayangan bahwa cacing-cacing tanah, basah berlendir lumpur, dan air selokan kotor itu, kini bersarang di dalam perutnya, membuat cairan lambungnya naik ke kerongkongan. Pemuda itu menutup mulutnya arat-orat, menggunakan sebelah tangan, menahan muntah yang mendesak keluar. Kepanikan mengambil alih. Dia harus pergi dari sini sekarang juga, sebelum makhluk-makhluk jadi-jadian ini menyadari kepanikannya. Diam-diam, Raka menggeser posisi duduknya. Tangan kirinya mencengkeram erat pinggiran bangku kayu, sementara kaki kanannya mencari pijakan mantap ke arah luar tenda. Matanya terus mengawasi sekitar, memastikan tidak ada satupun pelanggan berwujud ganjil yang memperhatikan pergerakannya. Mereka semua masih sibuk dengan jamuan menjijikkan masing-masing. 1 sentimeter demi 1 sentimeter, tubuh Raka bergeser menjauhi meja. Udara di luar tenda menjanjikan kebebasan, meski tertutup kabut tebal hutan larangan. Dalam hitungan ketiga, di dalam hatinya, pemuda itu bersiap untuk melompat bangkit dan berlari seken-ken-ken-ken-nya menerobos gelapnya malam. 1, 2, 3. Baru saja otot kaki Raka menegang untuk melentingkan tubuh. Sebuah hawa dingin luar biasa sedingin es batu menyapu tengkuknya. Wangi bunga melati yang sangat pekat, menusuk, dan memabukkan tiba-tiba meledak tepat di belakang telinganya. Begitu dekat, hingga bulu roma di sekujur lehernya meremang kaku. Mau kemana terburu-buru, Kang? Sebuah bisikan lembut, merdu, namun mengisyaratkan ancaman mematikan, meluncur tajam, menembus gendang telinga Raka. Pria muda itu membeku total. Seluruh sendinya terkunci rapat. Perlahan, sepasang tangan dengan jari-jari selentik penari keraton, berkulit kuning langsat, namun bersuhu sedingin mayat, meluncur dari arah belakang dan mencengkeram erat kedua pundaknya. Kuku-kuku panjang berwarna merah kehitaman menancap pelan menembus kain jaket lusuh Raka. Minumannya belum habis. Cah bagus. Duduklah kembali. Kita baru saja mulai. Bisik Nyi Arum. Sekali lagi. Kali ini, suaranya tidak lagi terdengar seperti gemercik air sungai yang tenang, melainkan desisan ribuan ular berbisa yang bersiap mematuk mangsanya. Cengkeraman dingin di kedua pundak Raka terasa seperti jepitan besi baja tak kasat mata. Pemuda itu tidak bisa menggerakkan satu otot pun. Tubuhnya dipaksa kembali duduk menghadap meja kayu yang kini dipenuhi pemandangan menjijikkan. Napas Raka tersengal. Memburu tak beraturan, berpadu dengan detak jantung yang nyaris meledakkan gendang telinganya sendiri. Tepat saat Raka terhempas kembali ke atas bangku panjang, udara di sekeliling warung mendadak bergetar hebat. Suara mendengung bernada sangat rendah, muncul dari kedalaman tanah, menggetarkan sol sepatu bot-botutnya. Alunan gamelan pelan, yang sedari tadi menemani jamuan makan, seketika berubah. Nadanya menjadi sumbang,
temponya meliar tak karuan. Dipenuhi pukulan gong yang bertalu-talu, memekakan telinga layaknya ritme pemanggilan arwah. "Kamu telah memakan jamuan kami, Kang," bisik Nyi Arum tepat di atas yuban-yuban Raka. Desisannya kini bergema, bersahut-sahutan dengan suara tawa melengking dari segala penjuru. "Daging dan darahmu kini menyatu dengan tanah kami." Lampu-lampu petromak yang menggantung di tiang bambu berkedip liar. Cahaya kuning kemerahan yang hangat seketika padam, digantikan oleh pendaran api berwarna hijau kebiruan yang memancarkan aura kematian pekat. Di bawah cahaya gaib tersebut, fasad realitas buatan Nyi Arum hancur berkiping-haping, bak cermin raksasa yang dihantam godam besi. Atap terpal kecoklatan yang menaungi warung mendadak lapuk, berlubang, lalu luruh, menjadi serpihan abu hitam yang beterbangan ke udara. Tiang-tiang bambu penopang tenda membengkak, membesar, dan berubah wujud menjadi pilar-pilar batu pualam hitam legam, berukirkan wajah-wajah manusia yang menjerit kesakitan. Meja dan bangku kayu panjang tempat Raka duduk seketika hancur menjadi debu, membuatnya terjatuh terduduk di atas lantai yang bukan lagi tanah kering, melainkan susunan ubin marmer, retak berlumuran darah segar. Warung kopi sederhana di tengah hutan lebat itu telah lenyap sepenuhnya. Sebagai gantinya, Raka kini mendapati dirinya berada di tengah aula megah sebuah balai kerajaan gaib yang arsitekturnya menentang nalar. Langit di atas sana tidak lagi tertutup kanopi pepohonan hutan larangan, melainkan pusaran awan ungu kehitaman yang berputar lambat, memancarkan kilatan petir tanpa suara. Kengerian sesungguhnya baru saja dimulai. Seiring dengan runtuhnya ilusi bangunan, wujud para pelanggan warung pun ikut meluruh. Pakaian-pakaian lawas yang mereka kenakan robek, mengelupas layaknya kulit ular yang berganti rupa. Kakek tua bertopi caping di sebelah Raka memekik nyaring. Wajah keriputnya robek dari ujung bibir hingga ke pelipis, menampakkan tengkorak merah menyala tanpa bola mata. Tiga pria paruh baya yang sebelumnya tertawa terbahak-bahak, kini berwujud makhluk tinggi besar, setinggi pohon kelapa. Wajah mereka rata seperti papan kayu tanpa hidung, mata, maupun mulut. Namun dari leher mereka menyembul puluhan tentakel hitam berlendir yang berdesis mencari mangsa. Rombongan perempuan berkebaya berubah menjadi sosok-sosok kurus kering bagai kerangka hidup. Rambut mereka memanjang tak terkendali hingga menyapu lantai berdarah, menjerat apa saja yang ada di dekatnya. Kuku-kuku mereka memanjang menjadi cakar melengkung setajam belati, siap main kabik-kabik daging segar. Makhluk-makhluk mengerikan ini mengepung Raka dari segala sisi, menatap rakus ke arah mangsa manusia yang gemetar ketakutan di lantai marmer kerajaan mereka. Di tengah kekacauan dimensi tersebut, sosok Nyi Arum melangkah maju perlahan, melewati kerumunan monster. Pemuda pencari madu itu mendongak, menatap lekat-lekat ratu dari kerajaan mimpi buruk ini. Kebaya merah darah yang melekat di tubuh Nyi Arum tidak lagi terlihat seperti kain biasa. Pakaian tersebut hidup, beriak-riak pelan seolah terbuat dari aliran darah segar yang ditenun menggunakan sihir hitam. Rambut hitam legamnya mengapung bebas di udara, seakan berada di dalam air. Pesona kecantikan wajah Nyi Arum masih tertinggal. Namun kini keanggunan tersebut dilapisi oleh aura kejahatan absolut. Kulitnya sepucat pualam, sepasang matanya sepenuhnya menghitam pekat. Lubang kegelapan abadi yang menyedot segala harapan. Garis senyum ramah yang tadinya menghiasi bibir tipisnya telah lenyap, digantikan oleh seringai lebar yang mengerikan. Seringai tersebut perlahan terbuka semakin lebar, jauh melebihi kapasitas rahang manusia normal, menampakkan deretan gigi runcing setajam silet yang berjajar 3 lapis, layaknya mulut ikan hiu raksasa. "Dunia manusiamu sudah tertutup untukmu, Kang Raka." Suara Nyi Arum menggelegar hebat, memantul di dinding-dinding pualam. Kerajaan gaib tersebut, suaranya tidak lagi keluar dari bibir, melainkan bergema langsung di dalam tengkorak pemuda malang itu. Siapapun yang menelan buah dari tanah bunian, raganya terikat selamanya menjadi abdi kerajaan kami. Makhluk-makhluk bertampang mengerikan, di sekeliling Raka serempak meraung panjang. Raungan kegembiraan menyambut budak baru yang akan menemani siksaan kekal mereka. Cakar-cakar tajam bergesekan dengan lantai marmer, menciptakan bunga api kehijauan. Mereka mulai merangsek maju, merapatkan barisan pembantaian, siap merobek kewarasan, sekaligus daging pemuda desa
yang rapuh tersebut. Raka terpojok tak berdaya di pusat lingkaran kematian. Bau busuk mayat ribuan tahun menyumbat rongga pernapasannya. Jari-jarinya meraba panik pinggang sebelah kanan, mencari satu-satunya senjata yang tersisa di dunia sinting ini. Sebilah golok karatan pencari madu yang entah bisa melukai demit atau tidak. Pemuda itu mencabut gagang kayu goloknya, mengarahkannya ke depan dengan tangan bergetar hebat. Matanya membelalak penuh teror, menatap Nyi Arum yang terus melayang mendekat, membawa takdir kelam yang menanti untuk merenggut jiwanya secara paksa. Ujung sebilah golok karatan bergetar hebat di udara, menunjuk ke arah kepungan mekluk-mekluk mengerikan yang terus merapatkan barisan. Raka tersudut sempurna. Jantung pemuda tersebut memompa darah begitu keras, hingga pembuluh nadi di pelipisnya terasa nyaris pecah. Bau napas busuk dari monster-monster berwajah rata dan kerangka hidup berambut panjang itu menyapu wajahnya, membawa hawa kematian pekat yang siap mencabut paksa nyawa dari Raga. Di tengah situasi tanpa harapan tersebut, insting bertahan hidup, Raka bekerja melampaui batas nalar. Otaknya memutar tajam mencari celah pelarian sekecil apapun. Saat itulah, tangan kiri sang pencari madu tanpa sengaja menyentuh benda kasar yang sedari tadi tergantung di pinggang belakangnya. Wadah anyaman kawat berisi sisa sabut kelapa yang separuh hangus. Alat pengasap lebah hutan. Bara api di dalam gumpalan sabut itu belum sepenuhnya mati. Masih ada titik-titik merah menyala yang tersembunyi di balik abu hitam. Tanpa membuang waktu 1/1000 detik pun, Raka menarik paksa wadah kawat tersebut hingga tali pengikatnya putus. Sambil mengeluarkan teriakan panjang bernada putus asa untuk mengusir rasa takut yang melumpuhkan sendi, pemuda itu mengayunkan alat pengasap tersebut ke udara dengan putaran sangat kencang. Gesekan udara segar seketika menyuapi sisa bara, memicu nyala api kemerahan yang tiba-tiba berkobar liar, melahap surat-serat, sabut kering. Bunga api beterbangan, layaknya kembang api neraka, di tengah aula pualam kerajaan gaib. Raka melemparkan gumpalan api bersuhu tinggi tersebut tepat ke wajah monster. Jangkung, tanpa wajah yang berdiri paling dekat dengannya. Jeritan melengking yang memekakan telinga meledak seketika. Gumpalan sabut menyala itu menempel telak di area kepala sang demit, membakar daging pucat dan tentakel berlendir yang menyembul dari lehernya. Makhluk raksasa tersebut terhuyung mundur, menggelepar hebat sambil menabrak barisan kerangka hidup di belakangnya. Kobaran api merambat cepat, menyambar rambut-rambut panjang menjuntai milik sosak-sosak kurus kering tersebut. Formasi pengepungan hancur berantakan dalam sekejap mata. Nyi Arum mendesis marah melihat kekacauan yang tercipta di istananya. Ratu Bunian itu mengulurkan tangan pucatnya untuk mencengkeram Raka. Namun pemuda desa tersebut sudah lebih dulu menunduk, berguling melewati celah di antara kaki-kaki monster yang sedang terbakar dan melenting bangkit. Raka berlari, membabi buta, menerjang apapun yang menghalangi jalannya. Langkah serabutan pemuda itu menginjak lantai marmer berlumuran darah yang mendadak kembali retak parah. Fasad aula puala megah di sekelilingnya memudar secepat kilat, terdistorsi oleh gelombang energi gelap, lalu runtuh berganti kembali menjadi wujud hutan larangan. Namun, hutan yang menyambut pelarian Raka kali ini bukanlah hutan tempat pepohonan tualang menjulang tinggi yang dikenalnya. Dimensi telah sepenuhnya bergeser. Pepohonan di sekelilingnya tidak lagi terbuat dari kayu berbalut lumut. Batang-batang raksasa itu bertekstur kenyal, basah, dan berwarna merah kecoklatan, layaknya anyaman otot daging manusia yang dikuliti hidup-hidup. Permukaan tanah yang diinjak Raka terasa empuk sekaligus menjijikan. Berdenyut pelan, menyamai ritme detak jantung makhluk raksasa. Kring, kring, kring. Suara lonceng gelang kaki perak memecah keheningan mengerikan dimensi daging tersebut. Bunyinya terdengar sangat jernih, bergema dari atas kanopi pepohonan. Irama gemerincing itu bertambah cepat, dengan kecepatan yang sama sekali tidak masuk akal, melompat dari satu dahan ke dahan lain, mengejar langsung di atas kepala Raka. Kau tidak akan bisa lari dari takdirmu, Kang. Bisikan Nyi Arum meluncur turun, seolah dibisikkan tepat di sebelah daun telinga pemuda yang sedang berlari kesetanan itu. Raka tidak berani menoleh ke belakang ataupun mendongak ke atas.
Fokusnya hanya tertuju pada kegelapan di depan mata. Paru-parunya terasa seperti ditusuk ribuan jarum panas. Udara di dimensi ini mengandung racun amonia dan belerang yang mencekik saluran pernapasan, membuat setiap tarikan napas terasa membakar dada. Akar-akar berbonggol yang melintang di permukaan tanah berdenyut, tiba-tiba bergerak layaknya ular piton kelaparan. Sulur-sulur daging itu menyentak naik, berusaha melilit pergelangan kaki Raka, berbekal golok di tangan kanannya. Pemuda tersebut menebas brutal setiap rintangan yang mencoba menjeratnya. Darah hitam pekat muncrat dari setiap potongan sulur aneh tersebut, memercik mengenai jaket lusuh dan wajah Raka. Tiba-tiba, sebuah erangan panjang menghentikan aliran darah Raka sesaat. Pria muda itu menatap ngeri ke arah batang pohon raksasa di sebelah kanannya. Guratan-guratan kulit luar pohon berbentuk daging tersebut perlahan membuka, membentuk pola mata dan mulut raksasa yang merintih kesakitan. Ribuan wajah manusia yang tersiksa menonjol keluar dari balik lapisan pepohonan gaib itu, menangis dan memohon pertolongan tanpa suara. Dunia ini adalah penjara keabadian bagi mereka yang telah mencicipi hidangan bunian. Sebuah neraka tak bertepi yang menunggu untuk menelan Raka bulat-bulat. Meningkatkan tempo larinya, Raka mengabaikan rasa perih di sekujur kaki akibat sayatan duri-duri gaib. Dia terus menerobos semak belukar berdaging merah, berharap menemukan secercah jalan keluar menuju alam manusia. Namun, suara lonceng di atas kepalanya semakin mendekat, menandakan sang pemburu nyaris menyentuh tengkuk mangsanya. Derap langkah kaki Raka semakin goyah. Stamina tubuh manusianya terkuras habis, diperas hingga tetes terakhir oleh teror psikologis dan kelelahan fisik yang tak tertahankan. Pemuda itu menerjang gumpalan kabut ungu pekat yang menghalangi pandangan, menyibak suler-suler daun tebal menggunakan lengan kirinya yang sudah penuh luka gores. Tepat ketika kakinya bersiap mengambil langkah 1000 berikutnya, Raka mengerem mendadak. Ujung sepatu botnya mencengkeram pinggiran tanah yang rapuh, mengirimkan bangkohan-bangkohan kerikil jatuh ke bawah. Tidak ada suara benturan yang terdengar. Raka terengah-engah, melebarkan mata menatap kengerian paripurna di hadapannya. Sebuah jurang maha luas dan tak berdasar menganga lebar, memutus jalur pelariannya secara absolut. Kabut ungu beracun mengepul pelan dari kedalaman jurang yang gelap gulita. Tidak ada jembatan, tidak ada pijakan, hanya kekosongan abadi yang menjanjikan kematian instan jika tubuhnya terperosok ke bawah sana. Pemuda tersebut memutar tubuhnya kasar, menyandarkan punggung pada sebatang pohon daging yang berdenyut pelan. Jalan buntu. Dirinya benar-benar telah terjebak di ujung dunia gaib. Cring-cring klitik. Suara gemerincing gelang perak itu berhenti seketika. Raka mendongak ke atas perlahan, mengangkat pandangannya, menelusuri batang pohon raksasa di depannya. Pemandangan yang tersaji di sana berhasil membekukan sumsum tulang belakangnya secara instan. Dari sela-sela dahan basah berlumur cairan hitam. Sesosok bayangan merayap turun dengan gerakan miliak kliuk yang menyalahi anatomi tubuh manusia. Paruh atas wujud tersebut masih menampilkan siluet perempuan jelita berkebaya merah darah. Nyi Arum menatap lurus ke arah Raka, menggunakan sepasang bola mata hitam kelam yang memancarkan kebencian murni. Rambut hitam panjangnya berumbai menentang gravitasi. Namun, kengerian sejati terletak pada paruh bawah tubuh sang ratu. Mulai dari batas pinggang ke bawah, wujud manusia Nyi Arum menyatu dengan karapas hitam mengilap yang memanjang puluhan meter ke atas pohon. Tubuh bagian bawah itu berruis-ruas, layaknya anatomi kelabang raksasa purba. Puluhan pasang kaki tajam, menyerupai bilah arit bergerik, ritmis menancap kuat pada kulit pohon daging, menopang bobot monstruositas tersebut. Sang gadis bunian telah menunjukkan wujud aslinya sebagai predator puncak di dimensi ini. Sudah menyerah berlari, Kang Raka? Suara Nyi Arum bergema serak, diiringi suara gemeletuk dari puluhan kaki arit yang bergesekan satu sama lain. Darahmu terlalu panas untuk alam ini. Biarkan aku mendinginkannya. Mari kita selesaikan jamuan yang tertunda. Monster kelabang berwajah rupawan itu merayap turun semakin cepat, bersiap menerkam Raka dalam satu lompatan mematikan. Di ambang batas keputusasaan, saat bayangan rahang berduri sang demit nyaris mencabik kepalanya, kilatan memori masa lalu
menghantam benak Raka dengan keras. Ingatan tentang malam-malam dingin di gardu ronda desa. Saat Mbah Karyo menyesap kopi tubruk, sambil bercerita tentang pantangan hutan larangan, suara serak sang sesepuh terngiang jelas. Jernih menembus kepanikan. Demit hutan itu buta terhadap wujud sejati manusia. Mereka mengenali mangsa dari pakaian yang melekat, serta bau keringat dan darah. Jika kau disesatkan secara gaib, putuskan ikatannya, telanjangi dirimu, atau pakai bajumu, terbalik. Balikan tatanan dunia manusia, maka kau akan menjadi sosok tak kasat mata bagi penglihatan mata batin mereka. Harapan kecil menyala kembali di dada Raka. Waktu terasa melambat secara ekstrem. Tanpa ragu sedetik pun, Raka melepaskan cengkeraman tangannya dari gagang golok. Dia membiarkan senjata besi itu jatuh bergemerincing ke tanah. Kedua tangannya bergerak secepat kilat, menarik resleting jaket parasit usangnya, melepaskan pakaian luar tersebut secara kasar. Tidak berhenti di situ, Raka langsung menarik ujung kaos oblong hitam yang menutupi tubuhnya, menyentaknya melewati kepala hingga bertelanjang dada. Udara dingin bercampur racun seketika menyengat kulit Raka. Sambil menunduk menghindari kibasan salah satu kaki arit Nyi Arum yang meleset menghantam tanah, pemuda itu dengan tergesa-gesa membalik bagian dalam jaket dan kaosnya agar berada di posisi luar. Jahitan kasar dan label pakaian kini terekspos jelas. Dengan tangan bergetar, Raka kembali mengenakan kaos dan jaket tersebut secara terbalik, mengancingkannya asal-asalin demi menutupi dada. Monster separuh kelabang itu mendesis nyaring, kebingungan melihat mangsanya yang melakukan tindakan tak terduga. Nyi Arum mengangkat separuh badannya, bersiap meluncurkan serangan mematikan kedua dari jarak dekat. Mengetahui trik pakaian terbalik saja belum cukup untuk mengelabui hidung sang predator, Raka menjatuhkan diri berlutut ke tanah berdenyut di bawah kakinya. Pria itu menancapkan jemarinya kuat-kuat, meraup gumpalan lumpur bercampur genangan darah hitam dan nanah yang merembes keluar dari pori-pori tanah gaib tersebut. Sambil menahan rasa mual yang luar biasa hebat, Raka mengusapkan campuran lumpur busuk tersebut ke seluruh bagian wajah, leher, dan lengannya yang terbuka. Aroma keringat dan darah segar manusia, Raka seketika tertutup sempurna oleh bau anyir dan busuk khas alam kematian bunian. Pemuda itu kini menyerupai gumpalan tanah kotor, tak bernyawa, menyatu secara mengerikan dengan lanskap dimensi kelam di pinggir jurang tersebut. Raka menahan napas dalam-dalam, menutup mata rapat-rapat, dan mematung sempurna menunggu takdir menentukan akhirnya. Sambil terus berdoa di dalam hati, memohon keajaiban pesugihan leluhur desa bekerja melindunginya dari maut yang mengintai hanya beberapa jengkal dari ubun-ubunnya. Keheningan absolut mencekik pinggiran jurang tak berdasar tersebut. Waktu seakan berhenti berdetak. Raka menahan napas hingga rongga dadanya terasa mau meledak. Memejamkan mata ropit-ropet seraya memeluk lututnya sendiri di atas tanah yang berdenyut layaknya jantung raksasa. Bau lumpur anyir campur nanah yang menutupi sekujur tubuh pemuda itu menguar kuat, mengalahkan aroma keringat, ketakutannya sendiri. Di atas sana, tepat di atas ubun-ubun Raka, wujud separuh kelabang Nyi Arum menggeliat kebingungan. Puluhan kaki arit yang setajam pedang itu menancap membabi buta ke batang pohon daging raksasa, menciptakan luka robek yang memuncratkan getah hitam kemerahan. Ratu Bunian tersebut mendesis nyaring. Kepalanya yang berwujud perempuan jelita memutar patah-patah ke kiri dan ke kanan. Bola mata hitam kelamnya membelalak liar, berusaha menembus tirai gaib yang mendadak menutupi pandangannya. Bagi mata batin sang demit, sosok pemuda berjaket lusuh yang sedari tadi diburunya tiba-tiba terhapus dari eksistensi, melebur menjadi bagian dari gundukan tanah busuk tak bernyawa. Trik pakaian terbalik dan lulur lumpur maut tersebut bener-bener memutus pelacak aroma kehidupan Raka. Lendir kental menetes dari sela-sela gigi runcing Nyi Arum, jatuh mendesis tepat beberapa sentimeter dari ujung sepatu bot Raka. Cairan asam gaib tersebut seketika menghanguskan rumput merah di dekatnya, mengirimkan hawa panas yang menyengat kulit pipi sang pencari madu. Pemuda malang itu menggigit bibir bawahnya, kuat-kuat hingga berdarah, demi menahan jeritan ngeri yang memberontak ingin keluar dari kerongkongannya. Jangan bergerak, jangan bersuara.
Satu kedutan otot saja akan mengundang maut menjemput jiwanya. Nyi Arum mengeluarkan raungan frustrasi yang memekakkan telinga, menciptakan gelombang kejut yang merontokkan dedaunan berlendir dari kanopi pepohonan. Merasa mangsanya telah lenyap ditelan dimensi, monster mematikan tersebut perlahan merayap naik kembali ke atas pohon tinggi, meninggalkan area pinggir jurang dengan suara gemeretak koki-koki arit yang kian lama kian menjauh. Raka tidak langsung bergerak, dirinya mematung selama beberapa menit penuh, memastikan detak jantungnya sedikit mereda dan suasana benar-benar kembali sunyi. Ketika keyakinan mulai terkumpul, pria muda tersebut membuka sebelah kelopak matanya pelan-pelan. Gelap, hanya ada kabut ungu pekat beracun yang terus mengepul dari dasar jurang kematian. Dalam keputusasaan yang memuncak, indera pendengaran Raka menangkap sebuah frekuensi ganjil membelah udara statis alam gaib. Suara itu sangat lirih, bergetar lemah, terbawa embusan angin gaib yang datang dari arah timur. Namun, resonansinya terasa begitu damai, bertolak belakang dengan segala kengerian yang ada di sekelilingnya. Alunan azan subuh, panggilan suci dari dimensi manusia tersebut, terdengar layaknya simfoni keselamatan, memandu jiwa-jiwa tersesat untuk kembali ke jalan pulang. Seiring kumandang seap-seap tersebut, segaris cahaya keemasan tipis merobek langit ungu kehitaman hutan larangan. Fajar di dunia nyata mulai menyingsing, menciptakan celah dimensi yang melemahkan sihir pekat kerajaan bunian. Tanpa memedulikan otot-otot kakinya yang sudah kram dan penuh luka sayatan, Raka merangkak pelan menjauhi tepian jurang. Setelah merasa pijakannya cukup aman, pemuda itu memaksa tubuhnya bangkit berdiri. Tatapannya terkunci rapat pada titik cahaya keemasan di ufuk timur. Namun, pergerakan gegabah Raka menghancurkan kamuflase rapuhnya. Gumpalan lumpur busuk di wajahnya mengering dan berjatuhan, mengekspos kembali aroma darah segar ke udara. Dari kejauhan, raungan Nyi Arum meledak merobek langit, jauh lebih beringas dari sebelumnya. Ratu kegelapan itu menyadari dirinya telah ditipu mentimenta oleh seorang manusia rendahan. Suara gemerincing lonceng perak kembali terdengar. Kali ini melesat dengan kecepatan gila-gilaan, menghantam pepohonan dan menyapu bersih semak belukar di belakang Raka. Sang pemuda memacu larinya, mengerahkan sisa tenaga terakhir yang bahkan tidak dia ketahui masih dimilikinya. Adrenalin membakar setiap sel di dalam tubuhnya. Raka menerjang pepohonan berlendir, melompati akar-akar berduri, terus berlari lurus menuju sumber cahaya fajar dan kumandang azan yang kini terdengar makin mengeras. Di depan matanya, lanskap dimensi gaib mulai beriak, seperti genangan air yang dilempar batu. Batang-batang pohon daging memudar, berganti wujud menjadi siluet pepohonan biasa berbalut lumut tebal. Di tengah fata morgana peralihan dunia tersebut, dua batang pohon beringin kembar berukuran raksasa menjulang gagah. Akar-akar gantungnya membentuk sebuah gapura alami. Itulah batasnya, pintu gerbang pemisah antara alam manusia dan alam ketiadaan. Hawa sedingin bongkahan es tiba-tiba menyergap tengkuk Raka. Suara gemeletuk kaki kelabang Nyi Arum terdengar tepat berada di belakang tumitnya. Sang predator melompat menerkam dari udara, merentangkan kedua lengan pucatnya yang mendadak memanjang tak wajar, berniat mencengkeram leher pemangsanya sebelum berhasil melewati batas portal suci tersebut. Dengan teriakan putus asa penutup perjuangan, Raka melemparkan seluruh bobot tubuhnya ke depan, melakukan lompatan panjang bak harimau terluka, menembus celah gapura beringin kembar. Tepat di detik yang sama, kuku-kuku hitam Nyi Arum merobek udara kosong. Kilatan cahaya putih membutakan mata sang pemuda, menghantam kesadarannya hingga hancur lebur, menyeretnya ke dalam pelukan gelap gulita ketidaksadaran. Rasa perih menyengat di sekujur wajah menjadi sensasi pertama yang menarik paksa Raka dari jurang pingsan. Cahaya matahari siang yang terik memanggang kelopak matanya, memaksa pemuda tersebut mengerang tertahan. Raka membuka mata perlahan, menyipit, menahan silau, dan mendapati pemandangan langit biru bersih yang tertutup rimbunan daun hijau normal. Bukan ungu beracun, bukan langit-langit pualam berdarah. Angin berembus membawa aroma segar klorofil dan tanah pegunungan yang menenangkan. Kicauan burung perenjak terdengar riuh,
bersahutan di dahan pepohonan. Dunia telah kembali pada tatanan logisnya. Gusti Pangeran, bocah ini sadar, cepat bawa air kemari. Jeritan melengking seorang wanita paruh baya memecah dengung di telinga Raka. Pemuda itu mencoba mengangkat kepala, namun lehernya terasa sekaku besi, berkarat. Tubuhnya tergolek lemah di atas hamparan rumput ilalang kering, di pinggiran luar hutan larangan. Belasan wajah panik dan penuh keringat berkerumun mengelilinginya. Bahkaryo, sesepuh desa berambut putih sebahu, berjongkok di samping kepalanya, menempelkan telapak tangan kasar ke dahi Raka. Pria muda itu membuka mulut, berniat mengucapkan sepatah kata. Namun alih-alih suara, sebuah dorongan mual yang luar biasa beringas menghantam dasar lambungnya. Raka memiringkan tubuhnya secara refleks, terbatuk hebat, hingga urat lehernya menonjol keluar. Pria itu memuntahkan seluruh isi perutnya ke atas rumput. Warga desa yang berkerumun serentak tersentak mundur, sambil menutup hidung, mengeluarkan pekikan ngeri. Cairan hitam pekat bercampur lumpur selokan, meluncur deras dari mulut Raka. Gumpalan tanah kuburan, lumut busuk, serpihan ranting lapuk, dan ratusan bangkai cacing tanah pucat berserakan dalam muntahannya. Itulah wujud asli, sate daging lezat, dan kopi hitam nikmat yang dia telan bulit-bulit di perjamuan iblis semalam. Tubuh Raka bergetar hebat setelah menguras habis racun gaib tersebut. Dia bernapas tersengal-sengal, menerima sodoran kendi air tanah dari salah satu warga untuk membilas rongga mulutnya yang terasa bagai tempat pembuangan sampah. "Kamu disembunyikan oleh mereka, Le?" gumam Bahkaryo dengan suara bergetar, menatap nanar sisa luluran tanah hitam dan pakaian terbalik yang menempel di tubuh rapuh pemuda itu. "1 malam penuh kami mencarimu berkeliling tepian hutan. Untung saja kamu mengingat petuah lama." Di tengah keributan evakuasi, 2 orang pemuda desa berseru kaget saat mengangkat keranjang rotan milik Raka yang tergeletak tak jauh dari lokasi pingsan. Mereka membongkar isinya untuk mencari sisa perbekalan yang mungkin bisa diminum. Namun, botol plastik besar yang awalnya dipersiapkan Raka untuk wadah madu sialang, kini terasa berat tak wajar. Saat salah satu pemuda membuka tutup botol tersebut, bau anyir bangkai langsung menyebar ke udara. Botol itu sama sekali tidak berisi madu. Di dalamnya penuh sesak oleh kentalan darah merah kehitaman yang menggumpal busuk. Menjadi tempat berkembang biak ribuan belatung putih berukuran besar yang menggeliat kelaparan. Bawaan dari dimensi kutukan sebagai bukti tak terbantahkan bahwa Raka benar-benar menyeberang ke alam sana. Sang sesepuh desa buru-buru memerintahkan warga membuang botol laknat itu dan membakarnya sebelum membawa Raka pulang. 3 hari berlalu sejak tragedi hutan larangan. Tubuh Raka berangsur pulih berkat ramuan herbal buatan Bahkaryo dan sumbangan dana urunan dari warga desa yang bersimpati padanya. Ibunya telah dibawa ke puskesmas kecamatan untuk mendapat perawatan layak, sementara sang pemuda memilih tinggal di rumah petak kayu mereka untuk memulihkan tulang-tulangnya yang masih nyeri. Tragedi tersebut memaksanya mengubur dalam-dalam ambisi mencari madu hutan. Menggantinya dengan tekad mencari pekerjaan kasar di pasar desa, segera setelah kakinya sanggup berjalan normal. Malam itu, hujan turun rintik-rintik mengetuk genting tanah liat rumahnya. Raka duduk di atas dipan bambu berselimut sarung kotak-kotak, menatap kosong ke arah lampu tempel minyak tanah yang temaram. Jam dinding tua menunjuk tepat di angka 12 malam. Kesunyian pedesaan mengungkung rapat dinding-dinding papan tipis tersebut. Tiba-tiba, suhu ruangan merosot drastis. Nyala api lampu tempel berkedip-kedip liar, tertiup angin yang entah datang dari mana. Napas Raka tertahan. Hidungnya menangkap perubahan udara yang seketika membekukan darah di pembuluh nadinya. Bau apak tanah basah sisa hujan mendadak sirna tak berbekas. Sebagai gantinya, wangi bunga melati yang teramat pekat, menusuk dan memabukkan merembes masuk memenuhi setiap sudut kamar sempit tersebut. Wangi yang sangat dikenalinya, wangi kematian dari warung kopi di tengah ketiadaan. Sang pemuda menegang, tak berani menoleh sedikit pun. Matanya terpaku horor, menatap pantulan bayangan samar di kaca jendela nako yang basah oleh hujan di sebelah dipan. Di tengah kesenyapan malam yang menulikan,
Sebuah suara ketukan pelan menyapu kaca jendela dari arah luar. Ritmis, sabar, namun mematikan. Tok, tok, tok. Udara di dalam kamar seakan tersedot habis. Raka memejamkan mata arah Torat saat suara yang merdu bagai gemercik air namun mendesis serupa bisa ular menembus masuk melewati celah pori-pori kayu dinding rumahnya. Menggema langsung di dalam tempurung kepalanya. Kang, pintu dunia memang sudah tertutup untukmu. Bisikan perempuan itu mengalun pelan, diikuti suara gemerincing lonceng gelang kaki perak di pekarangan rumah. Tapi kamu lupa, bayaran sate malam itu masih kurang.